Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrani Tandigau, NIM 21044111474 dari kelas 1K Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab soal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diberikan oleh dosen pengampu yang terhormat Bapak Wahyu Hidayat, SIP MH. Adapun tugas yang diberikan adalah 1. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila adalah 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 4. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nomor 2. Menurut Nato Nagoro, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal. Jelaskan mengenai hal tersebut. Secara singkat, uraian Nato Nagoro di atas dapat dinyatakan bahwa bentuk susunan hierarki piramidal Pancasila ialah kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan penghususan dari sila di mukanya. Nomor 3. Jelaskan pendapat Anda mengenai keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Pendapat saya, sila-sila yang tercantum dalam tubuh Pancasila secara keseluruhan memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun jika digambar berdasarkan hubungan antar sila, maka akan membentuk segitiga piramidal dengan ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 sebagai pusatnya. Artinya, sila kedua dan seterusnya merupakan bentuk implementasi yang terlahir dari konsep ketuhanan. Begitu juga sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang juga mempengaruhi bentuk implementasi dari sila lainnya. Nomor 4. Menurut Anda, apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah banyaknya keberagaman atau perbedaan yang ada di Indonesia? Menurut saya, karena Pancasila berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang menyatukan keberagaman di Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Nomor 5. Jelaskan masing-masing sila dalam Pancasila. Makna sila pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Rakyat Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Makna sila kedua, 1. Mengetahui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Makna sila ketiga, 1. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. 2. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Makna sila keempat, 1. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap rakyat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Makna sila kelima yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap yang adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nomor 6. Sebutkan dan jelaskan 2 contoh pengalaman setiap sila dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, sila pertama, yaitu
saling menghormati antar manusia. Kedua, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Kedua, contoh sikap sila kedua yaitu tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Dua, menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. Ketiga, contoh sikap sila ketiga yaitu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Dua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi dan berbagai bidang akademik dan non-akademik. Keempat, contoh sikap sila keempat yaitu mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Kelima, contoh sikap sila kelima yaitu berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Dua, menghargai hasil karya orang lain. Nomor 7, jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Pentingnya persatuan di Indonesia adalah 1. Dapat menjaga keutuhan dan keamanan. 2. Memperkuat jati diri bangsa. 3. Kemajuan bangsa dapat dirasakan dalam segala bidang. 4. Terciptanya suasana tentram dan nyaman. Nomor 8. Menurut pandangan Anda, apa kaitan antara pembangunan di satu negara dengan ideologi yang dianut negaranya? Menurut saya, dalam rangka pembangunan suatu negara akan selalu berpedoman pada ideologi negara. Seperti negara kita Indonesia yang berpedoman pada Pancasila. Nomor 9, jelaskan pandangan Anda mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Menurut saya, metodenya adalah dengan menyesuaikan konteks dan selera anak muda. Tidak bisa disampaikan secara konvensional, kaku, dengan ceramah seperti penataran P4 dulu, atau dimasukkan ke kurikulum kampus, atau mengajarkan dan diuji seperti pada umumnya. Tapi, perlu simulasikan dan praktik kehidupan yang bisa mengikuti gaya kehidupan anak muda atau mahasiswa itu sendiri. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.